Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bersama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan bisa bertatap muka dan berkumpul dalam majlis yang insyaallah barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga serta sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, salah satu rukun puasa adalah menahan diri dari makan dan minum sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Jika kita renungi dan pahami betul-betul esensi dan rukun puasa ini, maka kita akan menemukan hikmah yang agung daripada ibadah puasa. Menahan lapar dan dahaga merupakan cara efektif sebagai langkah awal menuju hakikat takwa. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, ketika seseorang sedang berpuasa, berarti dia sedang mengontrol asupan makanan dan minuman ke tubuhnya yang selama ini menjadi bahan bakar hawa nafsu dalam tubuhnya. Saat asupan tersebut berhasil dikontrol, maka gejolak nafsu dalam diri manusia pun akan terkendali. Jika nafsu bisa dikendalikan, maka hasrat untuk melakukan maksiat juga akan redup. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya juga menegaskan bahwa tujuan menjalankan ibadah puasa adalah untuk mencapai ketakwaan, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui ayat di atas, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa alasan puasa jika menjadi jembatan menuju ketakwaan adalah karena saat berpuasa syahwat dalam tubuh manusia akan terkontrol. Sementara syahwat merupakan pokok dari segala perbuatan maksiat. Sementara bahan bakar syahwat sendiri adalah asupan makanan yang ada di dalam tubuh. Ketakwaan tidak saja berbicara soal menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, akan tetapi juga butuh konsistensi. Artinya dimanapun dan kapanpun seseorang berada, baik saat dalam keadaan rapi atau sepi, saat nasib hidup sedang sejahtera atau susah, atau sejuk, atau dalam kondisi yang lainnya. Ketakwaan harus selalu dijaga. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ah al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan akan menghapusnya, dan bergaulah manusia dengan budi pekerti yang mulia. Dalam konteks ini, puasa telah mengajarkan kita arti sebuah kejujuran dalam menjalankan ibadah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat seseorang menjalankan ibadah puasa pada kondisi sepi atau sendirian misalnya, sebenarnya kita bisa ada kesempatan untuk meminum air tanpa khawatir diketahui oleh siapapun, akan tetapi karena rasa tanggung jawab ibadah dalam dirinya, ia enggan untuk melakukannya. Ini merupakan cerminan takwa yang diajarkan dalam berpuasa.
Lebih lanjut, puasa juga merupakan ibadah yang lebih susah dideteksi daripada ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Membedakan antara orang yang sedang sholat dan yang tidak tentu sangat mudah. Karena orang yang sholat memiliki gerakan yang tampak oleh mata. Berbeda dengan puasa, jika ada orang dua berjalan beriringan, seumpama yang satu berpuasa yang satu lagi tidak, kita pasti sulit untuk membedakan mana yang berpuasa dan mana yang tidak berpuasa. Dengan begitu, orang yang berpuasa hampir mustahil memamerkan puasanya karena memang tidak ada wujud misal gerakan atau seperti gerakan sholat yang menandakan mana yang sedang berpuasa dan mana yang sedang tidak berpuasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fis-syam riya." Pada puasa tidak ada sifat riya. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh hamba yang bertakwa, yaitu menjauhi sifat riya pada semua amal ibadahnya. Semoga kita semua bisa melalui Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, serta mampu menjadikan puasa yang kita jalani sebagai pijakan awal dalam menaiki tangga hakikat ketakwaan. Amin amin ya Allah amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.